cek. Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai dari slide yang pertama. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hadi Rahmat dari kelas TCG 1B dengan NIM 240643101. Di sini saya ingin memaparkan mengenai analisis dan evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di konstruksi SMP Negeri 34 Kota Depok. Dan proyek ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat juga, dan juga sekaligus menjadi contoh penerapan ketiga yang baik di industri konstruksi. Oke, selanjutnya slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ada apa yang akan saya jelaskan di pemaparan kali ini. Yang pertama ada deskripsi lokasi, yang kemudian ada identifikasi bahaya, yang ketiga ada kepatuhan K3, dan akhir yaitu rekomendasi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi yang analisis dan juga lokasi yang saya evaluasi dan saya selidiki. Nah, nama lokasi ini yaitu pembangunan konstruksi SMP Negeri 34 yang letaknya ada di Kecamatan Beji, ada di Kota Depok. Pembangunan ini dimiliki oleh PT Buaran Megah Sejahtera yang memiliki anggaran sebesar 28,4 miliar yang berlangsung selama 240 hari di tempatnya di lahan yang luas sebesar 4.057 meter persegi. Nah, SMP Negeri 34 Depok ini mempunyai 3 lantai di gedungnya dan akan siap menampung 1.000 siswa. Dan proyek ini memiliki lebih dari 100 pekerja, yaitu 130 pekerja untuk bisa membangun konstruksi SMP Negeri 34 Depok. Dan di sini hasil riset saya mengatakan dari Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok, menyatakan proyek ini memenuhi kebutuhan pendidikan warga setelah penerapan sistem zonasi. Nah, jadi sekolah ini tentunya diperuntukkan bagi wilayah Kota Depok. Nah, progres pembangunan ini telah mencapai 90% tentunya. Terakhir saya ke sana dan petugasnya mengatakan 90%, yang artinya sudah hampir jadi, hingga 10% lagi, yang artinya sudah kokoh gedung itu dan sudah siap ditempatkan oleh para siswa dan juga guru-guru. Nah, lokasi ini terdapat di
area yang padat, permukiman, dan juga jalan yang aksesnya begitu sempit. Tapi kemarin saya ke sana, jalannya itu hanya tidak muat untuk mobil dua arah, jadi mobil hanya satu arah saja, itu cukup. Ya mungkin kalau misalnya ada mobil dekat mobil, maksudnya adu muka, mungkin ada salah satu yang mundur atau kita yang maju, kemudian cari tempat atau di sisi jalan ada tempat buat menepi, yang artinya mobil yang di depan bisa melewatinya. Dan kemudian lanjut, perusahaan konstruksi ini harus menjaga hubungan baik. Nah, jadi perusahaan konstruksi ini punya targetnya itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta tentunya mematuhi aspek keselamatan kerja, terutama karena lokasi yang terdapat di dekat Sungai Ciliwung, yang artinya proyek ini sangat-sangat mempunyai tempat yang sangat-sangat rumit atau sangat-sangat detail sekali. Dan SMP Negeri 34 itu dijadwalkan targetnya selesai pada Desember 2024, dan juga digunakan dan siap digunakan untuk pada tahun ajaran berikutnya, yaitu 2025. Next slide. Identifikasi bahaya yang saya temukan dari yang saya selidiki di proyek pembangunan konstruksi SMP Negeri 34 Kota Depok. Yang saya temukan yang pertama yaitu kurangnya disiplin pemakaian alat pelindung diri. Nah, jadi saya kemarin ke sana, banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, yang melanggar standar ketiga. Beberapa mungkin masih ada, atau mungkin karena proyek ini udah mau selesai ya, atau itu mungkin petugas pekerja di sana sudah menganggap aman dan sudah mengabaikan alat pelindung diri. Jadi hanya beberapa juga yang memakai alat pelindung diri, misalnya bekerja di atas gedung, dan itu juga harus memakai alat untuk biar tidak jatuh, atau memakai alat pengaman. Dan juga masih ada beberapa yang juga memakai helm, dan juga ada yang beberapa tidak memakai helm, dan bahkan yang seharusnya memakai celana panjang, tapi pasti masih banyak yang kemarin saya lihat pada memakai celana kolor untuk bekerja, padahal itu sudah melanggar kesehatan keselamatan kerja. Nah, potensi bahaya yang didapat itu ya dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Potensi bahaya ini dapat meningkatkan risiko kerja, dan juga bisa merugikan, tentunya bisa merugikan dampaknya. Yang pertama itu terjatuh dari ketinggian, apalagi yang tidak memakai alat pengaman pada saat bekerja di atas gedung atau ketinggian. Nah, yang kedua itu tertidur benda jatuh, kemudian tidak memakai helm, itu sangat berbahaya bagi kepala kita, yang bisa mengakibatkan luka yang fatal di kepala. Yang kedua yaitu
kondisi lokasi yang sulit. Lokasi yang sulit ini dapat menyulitkan mobilitas material dan pekerja serta meningkatkan resiko kecelakaan. Kegiatan konstruksi di area ini juga dapat menyebabkan gangguan lingkungan seperti polusi, suara, dan juga debu. Nah, potensi bahayanya itu dapat menyulitkan mobilitas material dan pekerja, dan juga serta meningkatkan risiko kecelakaan yang tadi saya sudah jelaskan juga. Bisa menyulitkan mobilitas material dan pekerja. Jadi truk-truk gede atau alat-alat berat yang dimasukkan itu cukup sulit, atau maksudnya masuknya itu pelan-pelan, tapi bisa masuk di area situ, menunggu giliran, ataupun dia pelan-pelan lah untuk bisa masuk di area konstruksi itu. Dan dampak dari kondisi yang sulit diakses ini, kegiatan konstruksi di lokasi yang sulit ini dapat menyebabkan gangguan pada sekitar seperti polusi, suara, dan debu. Oke, kita mulai lagi. Tadi ada sedikit kendala sebentar. Ya, lokasi yang sulit tersebut menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitar, polusi, suara, dan debu. Ya, seperti kita tahu, lokasinya itu letaknya di padat penduduk yang bisa tentunya bisa suara itu kemana-mana di area proyek tersebut, karena di samping-samping proyek atau konstruksi tersebut terdapat rumah-rumah masyarakat dan penduduk. Makanya kemarin kita susulkan untuk memakai jaring supaya debu itu tidak kemana-mana, dan juga suara yang mungkin sudah kemarin hasil riset yang kami dapat, tentunya polusi dan suara ini sudah kami izinkan warga ke RT RW sekitar untuk dapat ditoleran, karena ada proyek konstruksi yang cukup menghasilkan suara. Next, yang hasil yang kita dapat dari analisis dan evaluasi pembangunan konstruksi SMP Negeri 4 Depok, status kepatuhan K3 ini. Yang pertama ada pengabaian K3, dan yang tadi saya jelaskan juga, pekerja masih ada beberapa yang tidak memakai alat pelindung diri, khususnya di alat-alat di kerja yang di ketinggian, agak di ketinggian, itu sangat membahayakan, apalagi bisa meningkatkan risiko kecelakaan kerja juga. Yang kedua ada progress project. Nah, meskipun proyek telah mencapai progres sekitar 90%, terdapat pelanggaran nyata yang dilihat di lapangan, yaitu ada beberapa yang tidak memakai alat pelindung diri, meskipun kontraktornya sudah mengklaim mematuhi aturan segala macam. Oke, next. Waduh, ini ada kesalahan nomor ya, tapi tidak apa-apa, termasuk dari kepatuhan K3 juga. Yang ketiga berarti yang kedua, yang ketiga. Nah, kurangnya pengawasan, ya minimnya pengawasan itu pihak manajemen serta pengawasan konstruksi terhadap ketentuan ini, di mana pekerja itu seringkali tidak mendapat penjelasan yang memadai tentang prosedur keselamatan dan keselamatan bahaya juga. Status kami tambahkan itu kurangnya pengawasan. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu dampak terhadap produktivitas. Ketidakpatuhan ini tentunya K3 ini tidak hanya membahayakan keselamatan pekerja, tapi juga dapat mengganggu produktivitas proyek secara keseluruhan. Jadi merugikan produktivitas proyek, dan tidak hanya merugikan keselamatan kerja juga. Nah, proyek ini juga rugi juga, karena ada yang
yang terakhir, kita masuk yang terakhir, yaitu rekomendasi. Yang rekomendasi itu adalah sebuah request ya, bahasa Inggris. Dan rekomendasi yang saya peroleh yaitu pertama yaitu penyediaan alat pelindung diri APD. Jadi pastikan semua pekerja itu menggunakan APD yang sesuai seperti helm, juga sepatu keselamatan, dan juga pelindung diri, contohnya pelindung mata, maaf. Nah, APD ini harus selalu dan kondisi baik juga, dicek juga sebelum kayak aman atau tentunya dicek dulu lah apakah alat itu rusak atau tidak, supaya yang dipakai itu aman dan nyaman dan juga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan kesehatan berkala. Kemarin masih ada yang saya lihat itu bekerja, yang kata petugasnya ada beberapa pekerja yang sakit atau gimana, tapi yang penting masih bisa bergerak dan kuat. Apalagi yang tua-tua itu ada yang sakit, tetapi kalau bisa masih gerak, masih bisa gerak, jadi dia masih bisa tetap bekerja. Nah itu kayak gitu bisa meningkatkan resiko pekerjaan juga ya. Nah, kayak ada tambahan yaitu pemeriksaan kesehatan berkala, itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja untuk mendeteksi masalah kesehatan yang timbul akibat bekerja. Jadi, ini juga termasuk penerapan program kesehatan mental juga mendukung secara psikologis pekerja. Dan ketiga yaitu penerapan teknologi K3. Nah, jadi para pekerja menggunakan aplikasi mobile untuk pelaporan insiden, pengingat, dan juga aplikasi ini berfungsi untuk menjadi pengingat penggunaan APD dan juga ilmu pelatihan K3. Dan juga teknologi ini dapat meningkatkan kesadaran pengetahuan pekerja terhadap keselamatan. Jadi ya, biar aksesnya mudah gitu, pekerja tahu dan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, dan ini ada dokumentasi beberapa hasil rekapan, analisis dan evaluasi di konstruksi SMP Negeri 34 Kota Depok. Ini saya yang paling kanan ya, dan teman saya yaitu Pawas, dan juga yang sebelah yang memakai rompi merah dan yang merah itu ada petugas K3 di sana, dan terakhir yaitu wajah biru itu adalah rekannya. Dan juga yang foto kedua ini ada kerja di konstruksi tersebut yang memakai rompi merah oranye tuh. Nah ya, dia lagi kerja di ketinggian, jadi dia harus pakai pengaman juga, ada helm. Dan terakhir ini ada papan informasi. Ini papan informasi ini adalah supaya mencegah terjadinya bahaya atau yang tidak diinginkan. Jadi ada peraturan dan juga peringatan. Oke, sekian pemaparan saya. Jika ada kesalahan ataupun perkataan yang tidak dan kurang sopan, mohon dimaafkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Pemaparan ini kami tutup.